Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan ini Ibu dengan Ibu Nining. Saya akan menjelaskan mengenai materi untuk pekan ke-6 sekaligus ulangan harian tema 1 untuk kelas 1 SD 006 Balikpapan Timur ya. Nah, untuk soalnya sendiri itu sudah saya lampirkan di tugas pekan 6. Tapi saya akan menjelaskan lagi ya Bu ya. Nah, silakan Ibu dibuka, kemudian diperhatikan. Untuk hari Senin kan libur, itu agama, jadi tidak ada pembelajaran agama sama sekali. Nah, untuk hari Selasa dan Rabu, kenapa di sini saya gabung? Karena materinya sama, yaitu ulangan harian tema 1. Nah, nanti ini ulangan harian, soalnya itu ada 20 nomor dengan materi yang berbeda-beda, tapi Ibu nggak usah bingung karena itu semua pelajarannya sudah dipelajari di buku tema. Itu saya beda-bedakan hanya untuk mempermudah pada saat penilaian saya nanti saja. Dan Ibu bisa mengetahui pelajaran anak-anak materinya apa saja. Nah, perhatikan Ibu ya. Coba dilihat pada penjelasan di hari Selasa dan Rabu untuk materi ulangan harian 1. Nggak usah diperhatikan untuk nomor 1 sampai 5 materi PKN, 6 sampai 10 materi bahasa, itu nggak usah diperhatikan ya ibu-ibu ya. Yang tahu hanya saya dan guru wali kelasnya. Jadi nggak usah diperhatikan. Yang paling penting adalah ibu mengetahui ini kegiatan ulangannya seperti apa. Karena kita di tengah pandemi, jadi ulangannya itu harusnya sistemnya online. Ya Bu ya, tapi karena ini masih kelas 1 yang tetap masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, terutama karena banyak, sebagian besar bahkan setengah lebih itu masih belum lancar untuk membaca dan memahami soal. Jadi dibutuhkan orang tua untuk pendampingan. Nah, langkah pelaksanaannya itu pertama absensi. Ya, ulangan harian absensinya itu wajib full. Ibu nggak absensi pada harian biasa nggak apa-apa, tapi pada saat ulangan itu wajib untuk absensi, khususnya absensi online. Absensi online itu wajib ya Bu ya. Jadi yang biasanya bolong-bolong di absensi biasa, sekarang absensi untuk ulangan wajib full ya. Kemudian siswa mengerjakan tugas ulangan harian yang terdapat pada lampiran 1. Nanti di bawah lampiran itu ada 20 soal yang harus dikerjakan secara tertulis dulu ya. Jadi anak-anak kerjakan di kertas garis 3 seperti biasa ngerjain tugas. Nah, sambil mereka ngerjain ulangan, sambil mereka pelajari soal-soalnya. Nah, karena pada saat pengerjaan ulangan hari kedua yaitu Selasa dan Rabu, setelah selesai itu akan saya berikan namanya Google Quiz. Kalau kemarin kayak ngisi absen online itu namanya Google Form, ini Google Quiz. Jadi nanti ulangannya dalam bentuk online ibu-ibu. Nanti itu sama soalnya persis sama seperti yang ditulis. Makanya saya penting sekali soal ulangan tertulis ini harus dikerjakan, harus dijelaskan ke anak, harus membuat anak itu paham. Jadi pada saat pengerjaan online anak-anak bisa sendiri. Ini untuk melatih mereka karena nanti ada ulangan tema 2, 3, 4, 5 itu sama metodenya. Nah, contoh penulisan soal tertulis tidak perlu ditulis semua option pilihannya. Jadi misalnya nomor 1 soalnya adalah 3 tambah 4 sama dengan titik-titik. Lalu ibu pilih nih ada A, B, C, D, misalnya ada optionnya A, B, C, D. Ibu pilih satu jawaban saja yang mewakili itu. Tapi ditulis Bu, A, B atau C atau D-nya. Jangan gak ditulis ya. Misalkan 3 tambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, ibu tulis jawabannya misalnya B. Berarti jawabannya di bawahnya B7. Seperti itu. Nanti ada soal berikutnya, tulis soalnya lalu pilihan jawabannya. Jika ada gambar, tidak perlu digambar. Hanya soalnya saja yang ditulis. Saya sudah paham ya. Kemudian nanti hari Rabu akan saya sediakan Google Form. Nah, kemungkinan kan ada yang 1 hari aja mengerjakan bisa selesai, ada yang 2 hari. Makanya batas pengisian Google Form itu di hari Kamis jam 21 ya Bu ya. Kenapa saya kasihkan batasan waktu Bu? Karena kami dari pihak wali kelas harus menilai pada hari itu juga supaya objektif penilaiannya. Jadi kami sudah bisa menentukan siswa yang paham materi sama yang belum. Siswa yang belum paham materi nanti akan kami berikan bimbingan pribadi sesuai dengan kebijakan wali kelas masing-masing. Nah, kemudian siswa diminta mengisi sesuai dengan hasil pengerjaan soal tertulisnya. Makanya dipahamin Bu ya, biar anak itu nanti yang ngerjain sendiri soal anunya kan tinggal klik-klik aja, tinggal dipencet-pencet aja. Nanti akan ada tutorial cara pengerjaannya juga.
Kemudian yang kesulitan untuk mengerjakan secara online, tolong melapor. Tetapi wajib mengerjakan yang tertulis. Wajib artinya kalau nggak dikerjakan Bu, berarti nilainya 0. Kalau tugas harian masih bisa saya nunggu, tapi kalau ulangan saya minta hari itu juga harus selesai ya Bu ya, biar kami bisa teratur nilainya. Kemudian nanti di Google Form itu diminta juga foto hasil tugas tertulisnya. Jadi Ibu foto hasil tugas tertulisnya, lalu nanti dimasukkan ke Google Form atau dimasukkan ke Google Quiznya nanti ada saya jelaskan caranya. Soal-soal pada ulangan harian sama mirip dengan soal yang ada pada tugas-tugas sebelumnya. Ada mungkin beberapa tambahan materi yang belum saya sampaikan, tapi semua ada di buku. Jadi tolong dibuka dan dibaca bukunya berulang-ulang Bu ya. Jangan pada saat ada tugas saja bukunya dibuka, tapi pada saat nggak ada tugas pun boleh dibuka bukunya, dilihat, oh ini ada soalnya di sini. Semua ada Ibu, ada. Jangan berbilang nggak ada, semua ada. Saya ambil di buku tok, nggak ada di luar daripada buku saya ambil. Oke, kemudian untuk soal-soalnya itu adalah tujuannya mengukur kemampuan siswa. Jadi saya mohon yang ngerjain adalah siswa, minimal jawabannya adalah keluar atau terlontar dari mulutnya anak Bu. Ibu membimbingkan cara mereka menulis boleh, membimbing cara mereka menjawab boleh, tapi tetap harus anak yang memilih jawabannya. Ini untuk menjelaskan Bu, apakah anak paham atau enggak. Saya butuh tahu itu aja sudah. Kalau masalah nilai kita untuk nomor sekian Bu, kalau di tengah pandemi seperti ini. Nah kemudian hari Kamis kan libur, tapi tetap ada pengisian Google Form ya Bu ya, karena kan cuman menyalin aja hasil jawaban anak yang ada di buku tulisnya. Kemudian nanti hari Jumat ada tugas PJOK, soalnya itu ada isian. Saya maaf, ini bukan soal pilihan ganda tapi soal isian. Soalnya itu ada di lampiran 2. Di lampiran 2 itu soalnya tertulis, bukan pilihan ganda. Saya minta maaf sekali lagi Bu, karena ini ngerjain di malam-malam saya penuh dengan kesalahan ini. Kemudian nanti akan saya lihatkan soalnya. Nah untuk PKLH pun begitu, soalnya ada di buku paket PKLH. Nanti Ibu bisa lihat sendiri. Saya bukakan ya Bu ya, lampiran 1. Ini adalah soalnya terdiri dari 20 soal. Nah ini saya peta-petakan, ini PKN 1 sampai 4, Bahasa Indonesia 5 sampai 12. Itu hanya untuk memudahkan bagi wali kelas untuk menilai. Selebihnya nggak ada ya Bu ya. Nggak perlu digambar, cuma perlu ditulis soal dan langsung jawaban yang Ibu pilih ya. Jawaban yang anak-anak pilih. Nah nggak perlu digambar atau nggak perlu ditulis tambahannya, cuma soal dan jawaban saja. Ini ada 20 nomor soal. Nah ini semua sudah dipelajari, kecuali coba Ibu perhatikan yang ada tambahan soal yang mungkin Ibu nggak pernah lihat adalah nomor 12 ya. Nomor 12 itu adalah puisi, tapi itu sudah jelas ya, puisinya ungkapan kasih sayang kepada siapa, itu ada di situ. Itu nomor B itu bukan lubu ya, tapi ibu. Iya, jawabannya adalah ibu, mestinya B itu jawaban ibu, tulisannya ibu harusnya, bukan lubu ya Bu ya, itu salah untuk nomor 12. Kalau untuk yang nomor yang lain semua sudah ada di buku temanya ya. Semua sudah ada di buku temanya dan sudah pernah insya Allah anak-anak kerjakan, jadi sudah tahu. Nah kalau nomor 20 ini judulnya hilang nih Bu, Ibu tentukan dulu judulnya. Nah yang lain semua kayaknya sudah dipahami untuk soal ulangan harian. Nah nanti dikerjakan di buku garis 3, difotokan. Nanti karena pada saat mengisi Google Quiz atau Google ulangan tematiknya nanti itu ada yang harus diupload foto pengerjaan tugas tertulisnya anak. Makanya saya bilang wajib mengerjakan tugas tertulis meskipun nggak bisa mengerjakan online-nya. Kemudian nah Bu, lampiran kedua itu tugas PJOK. Nah istilah titik-titik ini 1 sampai 5 tidak perlu digambar. Anak-anak hanya perlu menulis soal dan langsung jawabannya. Tulis soal Ibu-ibu ya, jangan langsung jawaban, kasihan Ibu. Ini untuk melatih anak menulis ya. Jadi yang ada di situ bacalah, berarti dibaca saja Bu ya. Itu saya lampirkan kembali, siapa tahu ibu-ibu semua ada yang kemarin itu tidak menyalin anaknya tulisan. Jadi ini bisa dilihat di sini tulisannya. Jadi jawabannya kemungkinan tetap bisa dijawab meskipun tidak menggunakan buku paket PJOK. Jadi jangan bertanya tapi nggak punya buku PJOK Bu. Nah ini kan sudah saya jelaskan dari hari-hari sebelumnya bahwa tugas yang diberikan oleh guru sebisa mungkin nggak menggunakan buku bisa dijawab ibu-ibu ya.
Jelas sekali di sini gambarnya sedang apa. Semua materi ini sudah pernah dipelajari atau sudah dipraktekkan anak murid, jadi pasti sudah tahu. Nah, untuk PKLH hari Sabtu soalnya ada 10 nomor. Ya Bu ya, ada 10 nomor. Itu ditulis soal lalu jawaban. Kemudian fotokan satu kegiatan anak-anak membersihkan lingkungan rumah. Mau itu misalkan mereka menyapu kah, mengepel kah, bersihkan kaca jendela kah, atau menyapu halaman, cabut rumput, pungut sampah, itu boleh Bu. Yang jelas kegiatan membersihkan rumah yang anak-anak lakukan di rumah. Satu aja. Boleh menggunakan pakaian sekolah, boleh menggunakan pakaian biasa namun sopan. Kalau bisa sih Bu, saya pakai pakaian sekolah karena mau didokumentasikan. Tapi kalau misalnya ada kendala, misalkan belum punya baju sekolah kah, atau malas, saya harap jangan malas ya Bu ya, itu harus menggunakan pakaian sekolah. Sehari aja Bu ya, ambil foto anak-anak melakukan kegiatan apa di rumah, itu difotokan. Nah, untuk tugas-tugas 6 ini sudah selesai, sudah dipahami. Pada saat sudah selesai mengerjakan ulangan harian ini Bu, Ibu bisa nanti mengisi Google Form, tapi nanti Google Formnya akan saya berikan pada saat ini Bu, pada saat hari Rabu, jangan sekarang, biar Ibu konsentrasi ngerjain tugas tertulis dulu. Ini saya bukakan ya Bu ya. Nanti pengisiannya seperti ini. Diklik tadi linknya, lalu nanti akan muncul seperti link absensi. Mirip seperti link absensi. Nah, ulangan harian tema 1 diriku kelas 1 06 Balikpapan Timur. Nah, tulis nama anak, kemudian klik kelasnya, kelas berapa. Nah, ini sudah mulai mengerjakan soal. Sebelum pergi sekolah kita harus apa? Itu sama dengan soal nomor 1. Nah, tinggal diklik. Klik itu pilih ini, atau pilih ini, atau pilih ini ya Bu ya. Tinggal klik aja. Misalnya ini pamit, atau pergi saja gitu ya kan, boleh. Ini dijawab. Kemudian nomor 2 klik yang mana jawabannya. 3 klik. Itu sudah saya lengkapi. 4 klik. 5 klik. 6 juga. 7, 8, sampai nanti soal di nomor 20. Nah, soal nomor 20 ini Bu ya. Nah, selesai nomor 20 nanti ada pertanyaan. Ini wajib dicentang ya Bu, ini wajib. Kalau Ibu nggak centang maka ini nggak akan bisa tersave, tidak bisa tersimpan. Siapa yang mengerjakan atau menjawab ulangan harian secara online ini? Kalau itu adalah anak-anak sendiri yang ngeklik, berarti 100% dikerjakan oleh siswa. Tapi jika dibantu oleh orang tua untuk menjelaskan, tapi anak yang klik, boleh Ibu klik. Ibu klik yang ini, Ibu centang yang ini. Tapi kalau orang tua yang mengklikkan, orang tua juga yang membacakan, orang tua juga yang menjelaskan, berarti harus ngerjain yang ini ya Bu ya. Ini jujur aja, ini nggak ada penilaian, nggak ada skornya, cuma saya butuh tahu aja kemampuan siswa itu sejauh mana. Jadi tolong dikerjakan ini ya. Kemudian foto tugas tertulis ulangan harian tema 1. Hasil pekerjaan mereka yang tugas tertulis itu Ibu tambahkan filenya di sini. File, nanti dia minta upload, pilih perangkat. Nah, Ibu pilih perangkat misalkan. Ibu file. Terus lihat kemarin itu tugasnya ditaruh di mana. Ya, misalnya di Drive. Kalau bisa saya sih sarankan pakai Drive. Atau Ibu bisa pakai kamera. Nah, kamera ini bisa lalu kemudian Ibu fotokan. Ibu foto nih Bu ya. Setelah itu tugasnya anak difoto. Nah, nanti baru diberikan tanda benar. Nah, itu kalau misalnya tugasnya lebih dari 1 lembar, makanya saya pakai buku garis tengah aja Bu. Jadi bisa langsung 1 kali foto tuh langsung masuk gitu loh. Jadi 1 kali foto anak-anak langsung bisa dikirim. Ya, atau bisa simpan dulu di Drive, nanti dimasukkan ke sini baru diupload gitu lah. Setelah semua diisi akan ada tertulis kirim. Nah, baru lalu dikirim. Kalau sudah terkirim akan terekam ke saya Bu. Jadi saya sudah bisa tahu anak-anak sudah terbiasa menggunakan ini, terbiasa menggunakan aplikasi ini. Jadi anak-anak sudah bisa paham. Kita keluar ya Bu ya. Nanti ini akan saya kirim link untuk pengerjaan ini akan saya kirim dari Rabu. Jadi untuk hari Selasa ini fokus untuk mengerjakan dulu tugas ulangan tertulisnya. Ya Bu ya. Sampai di sini saya harap Ibu sudah paham. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Penjelasan ini saya buat supaya memudahkan Ibu Bapak dalam melaksanakan kegiatan di tugas pekan ke-6.
Saya harap Ibu Bapak memaklumi jika ada kesalahan dalam pembuatan soal, dalam penjelasan, dalam hal-hal yang terkait mengenai kegiatan pembelajaran. Karena dengan keterbatasan ini banyak kekurangan apalagi dilakukan secara online ya Bu ya. Saya terima kasih atas bimbingan Ibu Bapak dalam menghadapi anak-anak belajar atau membimbing anak-anak belajar. Sehingga semoga apa yang mereka pelajari itu bermanfaat dan menjadi ibadah juga buat kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi